dari Kidung Jemaat nomor 376, ikut Engkau saja Tuhan. 1, 2, 3 ya. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat dan kasih karunia yang masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Sebentar kami memulai sermon kami Tuhan. Pada hari ini kiranya Kau yang memberkati, bahwa menyertai kegiatan kami dari awal sampai kami akhir. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang mengajari kami sehingga kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, mengingat Shalom, Bapak. yang menjadi bahan sermon kita untuk dikhotbahkan pada minggu ini terdapat dalam Yohanes 6 ayat 24 sampai ke 35. Kita baca secara bergantian. Pada ayat yang 35 kita baca secara bersama-sama. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bagaimana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus pada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan?" Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan daging dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang adalah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup pada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman pada sermon hari ini, teman-teman. Amanginat yang menjadi tema kita pada sermon minggu ini ialah Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Dalam menulis buku Yohanes, banyaknya angka pengajaran yang disampaikan menyebabkan sudut pandang orang terhadap ajaran atau stigma terhadap pengaruh. Karena gnostik berasal dari kata Yunani, yaitu gnosis, yang berarti pengetahuan, kebijaksanaan. Aliran gnostik merupakan aliran yang mencampurkan sinkretisme dari penggabungan filsafat Barat dengan agama-agama Timur. Mereka mengajarkan tentang asal-usul dan tujuan keberadaan. Pendekatan dalam pengajaran filsafat ini, mereka mendengarkannya akan terbagi dalam dua kelompok, yaitu yang menerima dan menolak. Namun, jika dipikirkan secara kritis,
penulis buku Yohanes menegaskan tujuan dari tulisannya agar pembaca dapat percaya bahwa Yesus adalah Kristus Anak Allah, dan bahwa mereka yang percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal yang dapat kita lihat dalam ayat yang ke-20. Meskipun Yesus telah menunjukkan bahwa banyak tanda sebagai Mesiasnya, orang masih ragu-ragu untuk mengakui kedatangannya sebagai penebus. Namun jika kita meneliti dengan seksama di pasal 6 dari surat ini, kita akan melihat bahwa pengikut Yesus serta mereka yang percaya kepadanya dari sudut pandang yang lebih dalam, mereka hanya mengikuti dan mengabdi kepada Yesus. Jika terdapat kebingungan atau keraguan di antara mereka, itu bukan karena mereka tidak mengenal Kristus atau tidak mempercayai mereka, tetapi karena mereka terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Kebanyakan dari mereka terlalu fokus pada hal-hal materi dan duniawi semata. Namun demikian ajaran Yesus untuk mengutamakan hal-hal rohani daripada hal-hal duniawi. Oleh karena itu, penting bagi orang untuk menemukan dan mengikuti ajarannya, karena hanya dengan demikian mereka dapat menemukan kedamaian sejati dan kepuasan batin yang abadi. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya menggunakan 5 roti dan ikan, orang banyak pun kenyang dan percaya kepada Yesus. Maka orang banyak itu hendak memaksa Yesus menjadi raja. Namun ketika mereka hendak memaksa Yesus menjadi raja, itu bukanlah tujuan sejati mereka kepada Yesus, karena mereka hanya ingin memperoleh makanan secara gratis tanpa memperhatikan ajaran Yesus. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti dan kenyang." Bila kita lihat dalam Keluaran 16, kita membaca tentang manna dan roti. Roti tersebut seperti roti yang diberikan Yesus kepada orang banyak, seperti disebut dalam ayat yang ke-6. Roti itu memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Yesus adalah manna dan roti yang memberi kehidupan yang kekal kepada orang-orang. Awalnya, orang banyak itu hanya memandang kebutuhan duniawi mereka, ingin makan yang dapat memuaskan keinginan jasmani mereka. Tetapi saat mereka mendengar ajaran yang benar dari Yesus dan melihat mujizat-mujizatnya, mereka mulai melihat dan memahami tujuan yang sejati dalam hidup ini. Yesus kemudian mengingatkan mereka, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ini akan ditambahkan kepadamu." Dia mengajarkan kepada mereka untuk mencari dan memprioritaskan hubungan mereka kepada Allah, bukan hanya mencari hal-hal duniawi semata, tetapi bukan hanya makanan yang diberikan. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Namun ketika Yesus mengatakan hal ini, banyak orang tidak mengerti dan mulai ragu-ragu. Mereka terbiasa dengan pemikiran manusiawi yang terbatas. Mereka belum memahami maksud sejati dari ajaran Yesus. Jadi Yesus menegaskan kepada mereka, "Aku adalah roti yang memberikan hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dapat kita lihat pada ayat yang ke-35. Ini adalah bagian penting dalam ajaran Yesus. Ketika Yesus mengatakan "aku", dia mengklaim dirinya sebagai Allah. Dia mengatakan roti hidup, dia adalah sumber kehidupan yang memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia, karena Yesus adalah sumber kehidupan. Maka melalui dia kita sebagai manusia dapat memperoleh kehidupan yang kekal yang ditawarkannya. Hidup yang sejati adalah hidup yang aktif, hidup yang penuh semangat, dan hidup seperti inilah yang Yesus tawarkan kepada kita sebagai roti yang berasal dari Allah. Nah, yang menjadi kesimpulan dalam ayat ini ialah yang pertama, dari cerita perjalanan ini tidak dapat memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, tetaplah fokus pada firman Tuhan, agar kita tidak hanya mencari kesenangan dunia yang semata, tetapi juga mencari kehidupan yang sejati dalam Kristus. Jangan hanya terpaku pada kebutuhan jasmani seperti kebutuhan akan makanan duniawi. Ingatlah bahwa makanan duniawi dapat memberikan kepuasan semata, tetapi makanan rohani dari Kristus akan memberikan kehidupan yang kekal. Jika kita hanya terpaku pada kebutuhan jasmani, kita mungkin akan kehilangan pandangan tentang kebutuhan rohani kita. Namun kita harus ingat bahwa roti dari Tuhan juga memiliki nilai lebih dari sekedar makanan. Karena itu adalah roti dari surga. Ketika kita melihat roti yang diberikan Tuhan,
kita harus melihat nilai yang lebih tinggi, yaitu jaminan akan kehidupan yang kekal. Jika kita dihadapkan pada pilihan antara roti dari surga atau roti dari duniawi, kita harus memilih roti dari surga. Nah, yang menjadi kesimpulan yang kedua ialah bagaimana kita memandang, bagaimana kita dapat memperoleh roti kehidupan. Yesus mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Maka dari rohani tidak dapat ditemukan di tempat-tempat duniawi atau dicapai dengan cara duniawi. Kita harus mencari dan percaya Tuhan. Ada banyak orang yang makan, tetapi mereka masih lapar karena mereka tidak mencari makanan yang sesungguhnya. Dan ketika mereka mendapatkan makanan itu, mereka belum mampu menerimanya. Ketika kita menemukan makanan rohani ini, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menerimanya. Nah, yang menjadi kesimpulan terakhir yang ketiga ialah mengapa Yesus disebut sebagai roti kehidupan? Apakah itu roti yang dibikin secara harfiah? Dari cerita perjalanan ini kepada kita, Yesus adalah roti yang datang dari surga, yang memberikan kehidupan yang kekal dari surga, dan surga adalah tempat keberadaannya Yesus. Yesus adalah yang membawa kita ke surga dan menunjukkan jalan ke sana. Amin. Demikian sermon kita pada hari ini. Apakah ada aminan yang ingin ditanyakan mengenai sermon kita? Baik, sekian dari sermon kita pada hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah selesai menjalankan sermon kami. Biarlah Tuhan setiap firman ini dapat kami pahami dan kami mengerti, sehingga kami dapat menyampaikannya hari Minggu nanti dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlepas dari itu semua, Kau hapuskan segala dosa kami agar tidak terhalang berkat kasih Kamu yang memberikan kepada kami. Tutup buku dalam nama Anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.